IPA akan mempresentasikan tentang G30 SPKI. Untuk mengetahui materi apa saja yang akan saya bahas, simak video selanjutnya ya. Apa sih itu PKI? Kalian udah ada yang tahu belum apa sih itu PKI? PKI adalah partai komunis terbesar di Indonesia yang berideologikan komunis yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Ini merupakan lambang dari PKI. PKI memiliki ideologi komunis, sedangkan Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Inilah yang membuat adanya gerakan 30 September 1965. G30 SPKI merupakan gerakan pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Gerakan 30 September ini menewaskan 7 orang, 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat serta beberapa orang lainnya yang dibunuh secara keji dalam upaya kudeta. Tujuan dari G30 SPKI itu untuk menyingkirkan TNI AD dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan, serta ingin mengkomuniskan Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan yang terakhir, ingin mewujudkan cita-cita dari komunis yang akan membentuk pemerintahan komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Latar belakang dari G30 SPKI yaitu ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI membentuk Angkatan Kelima. PKI mengajukan usul kepada Presiden untuk membentuk Angkatan Kelima, yaitu terdiri dari buruh dan petani yang bersenjatai. Hal ini menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan Angkatan Darat. Khawatir bahwa PKI membuat ini untuk merebut kekuasaan. Jadi, pimpinan AD menolak keras usulan tersebut. Isu Dewan Jenderal. Isu dihembuskan PKI bahwa ada sekelompok jenderal AD yang akan melakukan kudeta dan ingin merebut kekuasaan Soekarno. Ditemukan dokumen Gildris. Dokumen Gildris atau dokumen palsu yang berisikan fitnah terhadap Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan bantuan pihak asing. Rumor Soekarno sakit. Karena PKI mendengar ini, hal ini membuat melatar belakangi PKI untuk melakukan gerakan ini dan ingin mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Kronologi G30 SPKI. Pada Kamis malam 30 September 1965, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan yang dipimpin oleh Lekol Untung. Dimulai dengan penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukannya. 3 dari 7 jenderal tersebut dibunuh di rumah masing-masing. 3 target lainnya ditangkap dengan keadaan hidup-hidup. Target utama yaitu Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri, namun sang putri Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Yare Tendean tewas tertembak. Korban-korban dibuang ke sebuah lokasi pondok gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Gerakan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965, penumpasan G30 SPKI yang dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan pasukan lainnya. Karena tidak ada dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata, membuat tokoh pendukung G30 PKI termasuk Ketua PKI melarikan diri. Operasi penumpasan itu berhasil menangkap pimpinan dan tokoh-tokoh PKI, dan tokoh-tokoh PKI yang terlibat itu berhasil dihukum dan ditembak mati dan berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Jenazah ketujuh jenderal tersebut berhasil ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Seluruh korban diamankan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar pahlawan revolusi. Ini merupakan tokoh-tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Sebelum dinamai G30 SPKI, banyak ragam jenis penyebutan peristiwa 30 September 1965. Yang pertama, G30S.
Pimpinan operasi G30S yaitu Lekol Untung mengatakan operasi ini awalnya dinamai dengan Operasi Takari. Namun karena nama tersebut terlalu berbau militer, akhirnya diganti menjadi Gerakan 30 September atau G30S. Yang kedua, Gestapo. Gestapo atau Gerakan September 30 merupakan istilah yang digunakan setelah Soekarno turun tangan mengatasi peristiwa pembunuhan terhadap para jenderal tersebut. Yang ketiga, Gestok. Gestok atau Gerakan 1 Oktober merupakan istilah untuk menyebut Gerakan 30 September yang digunakan oleh Soekarno. Gestok digunakan untuk menggantikan istilah Gestapo yang identik dengan Nazi Jerman. Selain itu, Gestok digunakan untuk memupuskan kesan peran PKI dalam G30S. Yang terakhir, G30S PKI. Istilah G30S PKI merupakan istilah akhir yang resmi digunakan oleh rezim Orde Baru. Penyebutan ini bertujuan untuk mempertegas keterlibatan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September. Ada berbagai pendapat dan kesaksian dari G30S yang kemudian memunculkan berbagai versi-versi. Setiap versi biasanya ada aktor utama yang memainkan peran sentral dalam Gerakan 30 September. Tiap-tiap versi ini memiliki aktor utama yang berbeda-beda. Yang pertama, versi Orde Baru. Soekarno dan TNI ABRI berbeda pandangan. Soekarno berpandangan bahwa yang menjadi pemimpin utama Gerakan 30 September ini adalah Lekol Untung, yang juga adalah salah satu komandan resmi Cakrabirawa yang bertugas untuk mengawal Presiden Soekarno. TNI atau ABRI berpandangan bahwa pimpinan utama 30 September ini adalah Ketua Umum Partai Komunis, yaitu D.N. Aydir. Yang kedua, versi Anderson dan Ruth TMCV. Mereka berpandangan bahwa gerakan G30S merupakan sebuah pemberontakan para perwira muda yang berasal dari divisi Diponegoro, daerah Jawa Tengah. Alasan pemberontakan tersebut karena ketidakpuasan mereka terhadap staf umum dan pimpinan militer Jakarta. Yang kedua, alasan pemberontakan karena perang dingin antara Soekarno dengan SUAD. Yang ketiga, ingin mengembalikan semangat revolusioner 1945 dalam sistem politik Indonesia. Menurut versi ini, alasan utama pemberontakan para perwira muda ini adalah karena dorongan oleh semangat idealisme mereka sendiri. Versi Harold Court, ia berpandangan bahwa PKI walaupun terlibat dalam G30S bukanlah dalang karena tidak ada bukti bahwa para perwira angkatan bersenjata adalah agen PKI. PKI memang memiliki alasan untuk mendukung G30S, yaitu karena ketakutan PKI akan kudeta Dewan Jenderal terhadap Soekarno. Kudeta tersebut diyakini PKI akan membawa bencana bagi mereka. Yang keempat, versi W.F. Berterm. Ia berpendapat bahwa para pemimpin G30S seperti Lekol Untung adalah kenalan Soeharto. Untung adalah bawaan Soeharto di Jawa Tengah. Begitu juga dengan Latiev yang sebelumnya pernah bertugas di divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Menurut versi ini, Sejam adalah intel tentara yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam PKI. Menurut saya, dampak positif dari gerakan G30S ini, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita bisa lebih waspada terhadap paham komunis yang masuk ke negara Indonesia. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan persatuan dan dapat bertahan serta tegas melawan paham komunis yang masuk ke dalam Indonesia. Kemudian, dampak negatif dari gerakan 30 September ini yang pertama, banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban. Contohnya seperti tokoh petinggi AD yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Yang kedua, terjadinya penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara Indonesia. Dan yang terakhir, munculnya banyak aksi demokrasi.